wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Flaviana Ferananda. Saya mahasiswi dari IAIN Kediri, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atribusi pada orang yang kecanduan game online. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan atribusi itu? Menurut Baron dan Birney, atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang nampak. Kecanduan game online ini juga merupakan salah satu bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet. Oleh karena itu, dalam video ini akan menjelaskan seperti apa sih orang yang kecanduan game online dan kenapa bisa kecanduan game online. Langsung saja menuju teori yang pertama, yaitu naif psikologi dari Heider. Teori ini tidak memerlukan banyak data untuk menyimpulkan kenapa orang yang kecanduan game online itu berperilaku seperti itu. Seperti itu dalam tanda kutip, selalu memainkan game atau yang lain. Teori ini lebih menekankan pada intuisi. Pada dasarnya, kita cenderung jarang melihat perilaku itu sebagai produk yang random atau acak, dan kita lebih sering melihat itu perilaku memiliki polanya. Jadi, kita selalu ingin mengetahui penjelasan kenapa orang yang kecanduan game online itu selalu berperilaku seperti itu, apa sebenarnya motifnya, dan apa yang ingin dia capai sebenarnya. Jadi, orang yang kecanduan game online itu memiliki yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa jadi dia menyukai animasi yang terdapat di game tersebut. Lalu faktor eksternal bisa jadi dia ingin bersaing level dengan temannya atau ditujukan untuk mengikuti pertandingan game online tersebut, atau bahkan bisa jadi dia memainkan game online tersebut karena memiliki masalah yang serius dalam hidupnya. Hal ini dapat mengakibatkan kecanduan game online karena seseorang akan hanya merasa senang jika memainkan game online tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori correspondent inferences dari Jones dan Davis. Teori ini memiliki konsep dimaksudkan untuk mengetahui perilaku itu lebih dikaitkan dengan karakteristik disposisi atau kepribadian yang bersifat stabil dengan individu atau tidak. Untuk hal ini ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, non-common effect, dan yang kedua, social desirability. Yang pertama, non-common effect itu merupakan perilaku yang tidak pada umumnya. Jadi kalau orang yang kecanduan game online akan selalu memainkan game tersebut sampai di luar batas. Maksudnya di luar batas itu tidak pada umumnya, seperti memainkan game online saat rapat dan lain-lain. Hal ini memang tidak biasa. Oleh karena itu, hal ini lebih mudah diatribusikan kepada karakteristik disposisi seseorang tersebut. Yang kedua yaitu social desirability. Social desirability itu kelayakan sosial atau kepuasan sosial. Nah, orang yang memainkan game saat rapat tersebut, apakah memiliki kelayakan sosial? Apakah memiliki kepantasan sosial? Nah, hal ini merupakan hal yang tidak diharapkan. Tetapi pada umumnya, kalau seseorang yang sedang rapat itu harus mendengarkan yang presentasi dan berdiskusi bersama. Dan hal tersebut merupakan bagian dari social desirability.
Oleh karena itu, kita tidak bisa bilang bahwa orang yang memutuskan untuk memain game tersebut merupakan bagian dari personality dia, sehingga hal ini sangat sulit sekali untuk diinferensi pada kecenderungan yang bersifat internal, melainkan lebih kepada tekanan sosial. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu causal of attribution dari Galley. Teori ini memiliki konsep mengapa diri kita dan orang lain berperilaku tertentu. Ada 3 aspek dalam teori ini, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi atau keunikan. Konsensus terjadi jika banyak orang yang mengikuti rapat itu memainkan game. Jadi banyak orang yang memainkan game saat rapat. Lalu konsistensi terjadi jika seseorang tidak hanya memainkan game saat rapat saja, tetapi juga saat acara lain. Yang ketiga yaitu distingsi atau keunikan. Distingsi ini terjadi jika seseorang hanya melakukan atau memainkan satu game saja. Jadi hanya game tertentu saja yang dia mainkan. Nah, 3 aspek inilah yang membuat seseorang bisa kecanduan game online. Nah, dalam beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa orang memiliki alasan yang berbeda-beda ketika ingin memainkan game tersebut. Namun, orang yang kecanduan game itu akan merasa puas jika memainkannya dan akan merasa khawatir, gelisah jika tidak memainkannya. Orang yang kecanduan game itu awalnya juga berasal dari alasan ingin memainkan game tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.